Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Makitsuna dengan NIM 120190020 dari Program Studi Teknik Industri TPB 27. Saya akan memperlihatkan rancangan program yang telah saya buat untuk ujian akhir semester pengantar komputer software 2 dengan dosen pengampu Ibu Jarwinda. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya melanjutkan penjelasan flowchart dan penjelasan pemrograman C++, di sini saya akan memberikan informasi tentang definisi dari percabangan, perulangan, dan array. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang berdasarkan dengan keputusan untuk menjalankan pemrograman. Yang kedua adalah perulangan. Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement yang dalam sebuah program yang akan dijalankan secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Dalam perulangan ini, dalam pemrograman C++ terdapat 3 macam struktur, seperti struktur for, while, dan do while. Yang ketiga ada array. Array merupakan tipe data struktur yang berguna untuk menyimpan sebuah data yang bertipe sama. Array ini memiliki 2 macam jenis, seperti array 1 dimensi dan 2 dimensi. Apabila dikatakan 1 dimensi, dia hanya berdiri atau terdiri dari satu macam atau satu jumlah baris dan kolom dengan tipe elemen yang sama. Apabila dia terdiri dalam beberapa baris dan kolom dengan tipe yang sama, maka itu disebut dengan array 2 dimensi. Pada program pertama, saya memilih program yang mengimplementasikan materi dari fisika, yaitu perhitungan massa jenis dan kecepatan benda, dengan menggunakan perulangan, percabangan, dan array 1 dimensi. Berikut adalah flowchart yang telah saya susun untuk membuat program perhitungan fisika. Baiklah, yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel n dan pilihannya. Lalu dilanjutkan pemberian output dan input, seperti masukkan banyak masalah dan inputan masalah, output selamat datang di perhitungan fisika, dan diberikan menu seperti menghitung massa jenis, menghitung kecepatan, dan exit. Setelah itu dilanjutkan dengan percabangan pilihan pertama. Di sini kita menggunakan percabangan if. Dan dilanjutkan dengan perulangan for dengan syarat variabel i sama dengan 0 dan dibataskan dengan n. Dan juga diberikan output seperti ayo menghitung massa jenis, dan dideklarasikan rumusnya seperti menginterjerkan massa jenis, menginterjerkan massa, menginterjerkan volume, dan diberikan elemen i, dan diberikan juga output dan input agar kita bisa menginput data-data atau angkanya, dan juga diberikan rumus perhitungannya, dan diberikan juga elemen i-nya, dan juga dikasih output untuk hasil akhirnya besertakan satuannya. Begitu juga dengan pilihan kedua dan pilihan ketiga. Tapi apabila di pilihan akhir di sini ada perulangan while, pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan kurang dari 4, maka kode akan mengeluarkan kata-kata seperti kode yang Anda masukkan salah atau program tidak dapat dijalankan. 3. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah membuat headernya terlebih dahulu, include UStream dan using name std. Lalu kita mendeklarasikan pilihan dan variabel n. Setelah itu kita buat output dan input dengan do, seperti sama datang dalam perhitungan fisika, dan diberikan menu seperti menghitung massa jenis, menghitung kecepatan, diberikan exit, dan juga kolom output input untuk kita menaruhkan pilihan kita dan masukkan baik masalahnya. Dan dilanjutkan dengan float. Float ini tujuannya untuk menginisialisasi data variabel yang ingin kita masukkan. Dan juga di sini juga ada percabangan if sebagai percabangan pertama, dan juga di situ ada perulangan for dengan menginterjerkan i sama dengan 0, i kurang n, dan i plus plus. I sama dengan 0 merupakan variabel nilai awal, dan i kurang n merupakan batasannya, dan i plus plus adalah membuat programnya jadi maju atau bertambah. Dan juga diberikan output dan input seperti yang telah saya jelaskan pada flowchart tadi dengan diberikan elemen i. Dan juga di situ juga ada output akhirnya dengan i plus 1 agar bertambah. Begitu juga pilihan kedua
dan ketiga. Di sini ada while pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan lebih kecil sama 4. Jadi apabila program tersebut ditekan lebih dari angka 3 atau tidak sesuai dengan pilihan, maka program tidak dapat jalan atau tertulislah kode yang Anda masukkan itu salah. Berikut adalah contoh programnya. Setelah kita tekan, bisa kita tekan pilihan pertama dan masukkan banyak masalahnya itu 1, maka programnya akan berjalan sebanyak 1 kali. Seperti yang telah dicontohkan, masa bendanya 234 dan volume 12, maka hasilnya 19,5. Itu hanya programnya 1 kali karena kita masukkan banyak masalahnya itu 1. Apabila kita masukkan menunya itu 2, maka dan masalahnya juga 2, maka program tersebut akan berjalan sebanyak 2 kali. Seperti jarak ke 234, waktunya 14, hasilnya 16,7143 meter per second. Lalu sudah itu 2 kali. Apabila kita tekan 3 karena kita ingin keluar, maka tulis saja masukkan banyak masalah itu 0. Nah, apabila kita masukkan angka lebih dari 3 seperti 4, masukkan banyak masalahnya 1, maka program akan mengeluarkan kata seperti kode yang Anda masukkan itu salah atau program tidak dapat dijalankan. Begitu saja dari perhitungan fisika. Baiklah, yang untuk menjadi program kedua, saya memilih program yang mengimplementasikan materi dari kimia, yaitu perhitungan molaritas dan molaritas dengan menggunakan percabangan, pengulangan, dan array 1 dimensi. Berikut adalah flowchart yang saya buat untuk program perhitungan kimia. Baiklah, untuk flowchartnya sebenarnya tidak jauh beda dari program pertama. Di sini kita mendeklarasikan variabel i, n, dan pilihan, dan diberikan juga output seperti masuk ke banyak masalah dan inputan masalahnya, dan diberikan output selamat datang di perhitungan kimia, dan diberikan menu seperti menghitung molaritas, dan exit. Dan juga output untuk pilihan dan input untuk kita masukkan pilihannya. Di sini dilanjutkan dengan percabangan if, tapi di sini saya menggunakan perulangan while dengan syarat i kurang dari sama dengan n. Dan diberikan output seperti ayo menghitung molaritas dan mendeklarasikan molar massa volume dengan pemberian elemen i, dan juga output inputannya seperti inputan massa, inputan volume, dan diberikan rumus. Dan juga output hasil akhir beserta satuannya. Begitu juga pilihan kedua dan pilihan ketiga. Di sini ada perulangan while, pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan lebih kecil 4. Jadi apabila pengguna program menekan lebih dari angka 3, maka program tersebut tidak dapat dijalankan, atau program akan mengeluarkan kata-kata seperti kode yang Anda masukkan itu salah. Baiklah, pada perhitungan kimia ini yang pertama dilakukan adalah membuat headernya dulu seperti include iostream, using name, std, lalu lanjutkan dengan menginteger codingan seperti mendeklarasikan pilihan, elemen i dan elemen n, dan juga dilanjutkan dengan do seperti masukkan menu, output menu seperti menghitung molaritas, exit, dan pilihan, dan masukkan banyak masalah. Do dibersertakan dengan input pilihan dan input variabel n. Dan juga di situ ada float, tujuannya untuk menginisialisasikan data, dan juga ada percabangan if. Di situ ada syarat perulangan while, yaitu i sama dengan 1, berarti programnya dimulai dari angka 1. Dan juga while i kurang dari n, merupakan batasan dari program atau pilihannya, dan juga diberikan output input, dan di akhirnya diberi i++ agar program tersebut dapat maju. Begitu juga pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada while pilihan lebih besar sama dengan 0 dan pilihan kurang dari 4. Maka program tersebut tidak dapat dikerjakan apabila pengguna program menekan angka lebih dari 3. Baiklah, langsung saja kita coba pemrogramannya. Selamat datang dalam perhitungan kimia. Maka menu langsung keluar, menghitung molaritas, dan exit. Terus kita pilihannya 1, masukkan banyak masalahnya 1, dan diberikan angka seperti yang telah ditunjukkan. Lalu dilanjutkan lagi dengan menunya yang baru karena kita pilihannya cuma 1. Kita pilih lagi pilihan kedua dan masukkan banyak masalahnya 2. Kita masukkan angkanya.
hasilnya sudah ada yang pertama, lalu dia akan mengulang lagi untuk perhitungan kedua karena banyak masalah yang kita masukkan itu ada 2. Maka program akan berhenti karena setelah kita masukkan perhitungan 2 kali. Lalu apabila kita ingin keluar, tekan saja pilihan ketiga dan masukkan banyak masalahnya 0. Apabila kita menekan angka lebih dari 3 seperti 5, maka program tersebut tidak akan berjalan atau program akan melakukan kata-kata seperti kode yang Anda masukkan salah.